Kapal penyelamat di atas bukit. Di sebuah lembaran sejarah yang sangat jauh, beribu-ribu tahun sebelum peradaban modern mengenal teknologi, hiduplah seorang pria yang memiliki kemuliaan hati luar biasa. Ia adalah Nabi Nuh. Beliau hidup di tengah masyarakat yang kehilangan arah. Zaman itu adalah zaman kegelapan spiritual, ketika manusia lebih memilih bersujud di depan benda mati hasil pahatan tangan mereka sendiri daripada bersyukur kepada Sang Pencipta. Nabi Nuh tidak datang dengan pedang, melainkan dengan pancaran cahaya kesabaran. Setiap hari, tanpa mengenal lelah, beliau berjalan menyusuri lorong-lorong desa, mengetuk setiap pintu hati yang tertutup rapat. Wahai kaumku, berhentilah menyiksa diri kalian dengan menyembah batu-batu ini. Mari kembali menyembah Allah yang Maha Pengasih. Ucapnya dengan suara yang begitu lembut namun berwibawa. Namun, dunia seringkali kejam terhadap kebenaran. Bukan sambutan hangat yang beliau terima, melainkan caci maki. Orang-orang menutup telinga mereka dengan jari, menutupi wajah mereka dengan pakaian, agar tidak melihat wajah sang nabi. Yang paling menyayat hati adalah kondisi di dalam rumahnya sendiri. Kan'an, putra kandung yang sangat ia sayangi dan ia harapkan menjadi penerus dakwahnya, justru memilih berdiri di barisan terdepan orang-orang yang sombong. Kan'an tumbuh menjadi pemuda yang keras kepala, memandang remeh setiap kata yang keluar dari lisan ayahnya. Untunglah 3 anak Nabi Nuh yang lain, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, masih beriman dan mendukung ayahnya. Kelak, Sam akan menurunkan bangsa-bangsa Timur Tengah, Ham bangsa-bangsa Afrika, dan Yafits sebagai leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur dan Eropa. Ketika keangkuhan manusia sudah melampaui batas, Allah menurunkan sebuah perintah yang tak terbayangkan oleh akal manusia saat itu. Sebuah perintah yang akan menjadi standar pertama dalam dunia teknik sipil dan perkapalan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera raksasa. Ini bukanlah kapal biasa. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur pertama di dunia yang dibangun di bawah bimbingan langsung dari langit. Nabi Nuh mulai merancang sebuah sistem manajemen ruang yang sangat canggih dan teratur, membaginya menjadi 3 lantai utama. Lantai dasar dipersiapkan dengan ventilasi dan sanitasi sederhana untuk menampung ribuan pasang hewan dari seluruh penjuru bumi. Nabi Nuh memastikan bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki tempat untuk bertahan hidup. Lantai kedua berfungsi sebagai pusat logistik dan gudang ketahanan pangan. Di sini, segala jenis biji-bijian, buah-buahan kering, dan air bersih disimpan dalam jumlah besar untuk mencukupi kebutuhan seluruh penumpang dalam waktu yang tidak ditentukan. Lantai teratas didesain khusus untuk tempat tinggal manusia, para pengikut Nabi Nuh yang beriman, serta tempat bagi sang nabi untuk terus memimpin doa dan koordinasi selama perjalanan. Teknologi konstruksinya pun sangat revolusioner. Kayu-kayu kokoh disusun menggunakan teknik busur atau curved frame untuk menahan tekanan air yang dahsyat. Lebih luar biasa lagi, Nabi Nuh menggunakan aspal panas untuk melapisi setiap sela kayu. Inilah penggunaan teknologi waterproof atau pelapis kedap air pertama dalam sejarah manusia, memastikan bahwa tidak ada gema suara palu membelah keheningan bukit. Tok, tok, tok. Nabi Nuh beserta para pengikutnya yang berjumlah sedikit bekerja siang dan malam di bawah terik matahari. Namun, ada satu hal yang membuat kaumnya merasa punya bahan tertawaan baru. Nabi Nuh membangun kapal raksasa itu di atas bukit yang tinggi, jauh dari pesisir pantai maupun aliran sungai. Lihatlah si Nuh, apakah dia sudah kehilangan akal? Teriak seorang pemuka kaum sambil tertawa hingga memegang perutnya. Dia ingin berlayar di atas pasir.
Mungkin dia menunggu kapal ini bisa terbang ke langit. Ejekan demi ejekan terus menghujani Nabi Nuh. Namun, pria mulia itu hanya tersenyum tenang. Ketenangan yang muncul dari keyakinan mutlak bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Sambil terus mengusapkan aspal pada lambung kapal, Nabi Nuh tetap memanggil mereka dengan penuh kasih. Wahai teman-temanku, naiklah ke kapal ini. Belum terlambat untuk ikut. Sebentar lagi banjir besar akan datang. Namun, orang-orang itu justru lari menjauh sambil menutup telinga, menganggap peringatan itu hanyalah dongeng belaka. Tiba-tiba, alam seolah-olah mengamuk. Langit yang biasanya cerah, kini terbelah oleh kilatan petir yang menyilaukan mata. Hujan turun bukan lagi sebagai tetesan, melainkan seperti tumpahan air raksasa dari langit. Di saat yang sama, bumi pun menunjukkan kekuasaannya. Mata air memancar dari setiap celah tanah, bahkan dari tungku-tungku masak di dalam rumah. Banjir besar yang dijanjikan telah tiba. Dalam sekejap, lembah-lembah mulai tergenang. Nabi Nuh dengan sigap memberikan instruksi terakhir. Masuklah dengan menyebut nama Allah. Perintah ini diikuti dengan pemandangan yang menakjubkan. Hewan-hewan berdatangan secara berpasangan, dipandu oleh insting yang diberikan Tuhan. Ayam, kucing, sapi, hingga gajah masuk ke lantai dasar dengan tertib. Para orang beriman segera naik ke lantai atas, membawa harapan bagi masa depan manusia. Pintu kapal pun ditutup rapat, terlindungi oleh lapisan aspal yang kuat. Bahtera raksasa itu mulai terangkat dari bukit, mengapung di atas air yang kini telah menutupi seluruh rumah dan pepohonan. Di tengah guncangan ombak yang dahsyat, mata Nabi Nuh tertuju pada satu titik. Di sana, di atas sebuah bukit yang mulai tenggelam, terlihat Kan'an, putra kandungnya. Dengan suara yang bergetar menahan tangis dan kasih sayang seorang ayah, Nabi Nuh berteriak sekuat tenaga mengalahkan suara badai. Nak, Kan'an anakku, naiklah ke kapal bersama ayah. Tidak ada tempat berlindung hari ini kecuali di atas kapal ini bersama orang-orang yang beriman. Namun kesombongan telah membutakan mata hati Kan'an. Ia memandang remeh kekuatan alam. Tidak ayah, aku akan memanjat gunung yang lebih tinggi itu. Gunung itu akan melindungiku dari air. Teriaknya dengan angkuh. Tak lama setelah kata-kata itu terucap, sebuah gelombang besar setinggi gunung. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing di atas lautan tanpa tepi, badai akhirnya mereda. Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk menghentikan hujannya. Bahtera yang kuat itu akhirnya berlabuh dengan selamat di puncak Gunung Judi. Pintu kapal dibuka. Udara segar yang bersih menyambut para penyintas. Hewan-hewan keluar dengan gembira, berlarian menuju daratan baru yang masih basah. Manusia-manusia yang selamat segera turun dan bersujud syukur di atas tanah. Mereka adalah benih baru bagi peradaban manusia yang lebih baik. Kapal besar itu bukan sekedar kendaraan, melainkan bukti sejarah bahwa ketaatan, kesabaran, dan kasih sayang adalah jangkar yang paling kuat. Kita belajar dari Nabi Nuh bahwa teknologi sehebat apapun, meski menggunakan aspal terbaik dan arsitektur tercanggih, tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia jika tidak dibarengi dengan iman dan kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat kebaikan. Jadilah anak yang soleh, yang memiliki telinga untuk mendengar nasihat orang tua, dan miliki hati yang percaya bahwa di setiap badai, Allah selalu menyiapkan kapal keselamatan bagi mereka yang taat.